Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Video makalah yang berjudul Makna Denotatif, Konotatif, dan Unsur Pemaknaan Tingkat Kedua atau Mitos pada Simbol Satanisme oleh band black metal ini dipresentasikan pada sesi paralel pemakalah Konferensi Nasional Pascasarjana Program Studi Linguistik yang keempat tahun 2020 yang diselenggarakan secara daring. Baiklah, mari kita mulai diskusi kita. Black metal terbagi atas dua gelombang. Yang gelombang pertama menghadirkan band black metal seperti Venom, Bathory, dan Merciful Fate. Lalu gelombang kedua menghadirkan Emperor, Dimmu Borgir, Darkthrone, Mayhem, Burzum, Satyricon, dan Gorgoroth. Band-band black metal ini berpusat dan berkembang di Norwegia, yaitu merupakan salah satu negara di Eropa Utara. Seiring perkembangannya, musik black metal di Norwegia tidak lagi merupakan aliran musik yang berfokus pada instrumen dan lirik lagu, melainkan telah dipengaruhi oleh kepercayaan dan mitologi Nordik, yang mana erat kaitannya dengan satanisme. Hal tersebut dapat dilihat dari tulisan Petersen, Direndal, dan Lewis tahun 2015. Lalu, apa itu satanisme? Dikutip dari Introfigne tahun 2016, yang mana mengatakan bahwa satanisme merupakan kepercayaan terhadap setan, anggota yang berkelompok, dan melakukan ritual-ritual tertentu dalam melaksanakan pengabdian diri. Dalam praktiknya, perwujudan terhadap satanisme yang dilakukan oleh band black metal tidak diwujudkan dalam rupa atau bentuk dari setan tersebut, melainkan diwujudkan dalam melalui komponen atau unsur satanisme seperti simbol atau lambang. Jadi, simbol atau lambang ini merupakan suatu bentuk komunikasi nonverbal yang mana memiliki atau menyimpan makna tersirat, sehingga pemaknaan terhadap hubungan antara simbol dan rujukan dapat dipengaruhi oleh kebudayaan yang mengikat dalam masyarakat berbudaya. Lalu, masalah penelitian ini adalah simbol satanisme menyimpan makna-makna tertentu, sehingga isi makna tersebut tidak diketahui oleh masyarakat yang hanya mendengarkan musik black metal begitu saja. Pendengar musik black metal hanya mengabaikan dan merasa tidak penting untuk mengetahui bahwasanya simbol satanisme merupakan perwujudan satanisme dalam bentuk atau tanda non-verbal. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model semiotik Roland Barthes terhadap makna simbol berupa makna denotatif, konotatif, dan juga unsur pemaknaan tingkat kedua atau mitos. Untuk kita ketahui bersama, Barthes menjelaskan bahwa ada dua tingkatan tanda. Barthes mengungkapkan bahwa denotasi berada pada tingkatan pertama sebagai hasil konvensi tertinggi dan menghasilkan makna yang sesungguhnya dari tanda tersebut. Kemudian Barthes menambahkan bahwa konotasi berada pada tingkatan kedua dan menjelaskan makna yang terkandung dari tanda tersebut. Dalam sistem pemaknaan konotasi, Barthes menyebutkan bahwa mitos sebagai pemaknaan tingkat kedua, yaitu dalam tingkat konotasi atau makna konotasi. Mitos yang dimaksud bukanlah suatu cerita fiksi seperti Hercules, Nyi Blorong, Aladin, dan lain sebagainya. Akan tetapi, mitos dalam semiotik Roland Barthes ini merupakan makna atau pesan yang tersembunyi dari suatu simbol atau tanda tertentu dalam proses komunikasi. Maka, berdasarkan penjelasan ini dapat dipahami bahwa mitos bukanlah suatu konsep atau konvensi tertentu, melainkan mitos merupakan makna yang berada di balik objek yang dibicarakan. Berikut penulis lampirkan gambar model semiotik Roland Barthes. Seperti ini. Berkenaan dengan simbol satanisme, Dewi tahun 2009 mengatakan bahwa ada 9 simbol satanisme, yaitu Baphomet,
pentagram, God of Mendes, inverted cross, the beast, 666, horned hand, sigil of Lucifer, fig hand, dan sulfur. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana langkah-langkah analisis data sebagai berikut. Penulis mengumpulkan gambar-gambar yang berkenaan dengan simbol satanisme berdasarkan penelusuran data melalui internet. Kedua, penulis mengobservasi gambar-gambar tersebut berdasarkan kriteria simbol satanisme. Yang ketiga, penulis mengidentifikasi gambar-gambar tersebut menjadi 9 gambar simbol satanisme. Keempat, penulis mengelompokkan 9 gambar yang berkenaan dengan simbol satanisme yang digunakan oleh band black metal. Yang kelima, penulis melampirkan gambar 9 simbol satanisme sebagai proses analisis data. Dan terakhir, penulis melakukan interpretasi data di mana bertujuan untuk menemukan makna yang terkandung dalam simbol satanisme berdasarkan model semiotik Roland Barthes terhadap makna simbol berupa makna denotatif, konotatif, dan unsur pemaknaan tingkat kedua, yaitu mitos. Baiklah, kita masuk kepada hasil dan pembahasan. Seperti kita lihat, ini adalah simbol dari Baphomet. Makna denotatifnya, sosok makhluk yang memiliki bentuk tubuh seperti wanita karena ada buah dada. Namun pada bagian kepala, kaki, dan tanduk menyerupai seekor kambing. Kemudian pada bagian punggung memiliki sepasang sayap yang besar dan berwarna hitam. Serta di bagian kepala tertancap suatu obor dengan api yang menyala. Sosok Baphomet sendiri sedang menunjuk kepada dua arah yang berlawanan. Tangan kanan menunjuk ke atas yang mengarah pada bulan sabit berwarna putih. Lalu tangan kiri menunjuk ke bawah yang mengarah pada bulan sabit berwarna hitam. Makna konotatif, sosok Baphomet sangat menyeramkan, tampak seperti setan atau iblis yang jahat. Mitos, dipercaya sebagai dewa yang dapat memberi kekuatan kepada pengikut satanisme, termasuk band dari personil black metal, dan sebagai dewa seks atau birahi. Simbol kedua adalah pentagram. Berikut adalah pentagram. Makna denotatif, sebuah bintang yang memiliki sudut terbalik dari gambar bintang pada umumnya dengan dua ujung garis pada sudut kiri dan kanan. Dua ujung garis pada samping kiri dan kanan. Lalu satu ujung garis pada bagian bawah. Garis berwarna hitam dan bintang terbalik dikelilingi oleh sebuah lingkaran hitam besar. Makna konotatifnya, bentuk bintang yang menyerupai tanduk kambing yang berkaitan dengan simbol Baphomet dan God of Mendes. Mitos, kebanyakan member dari band black metal menggunakan simbol pentagram sebagai kalung dan gelang tangan. Kemudian pentagram merupakan kombinasi antara kekuatan bintang, bumi, dan manusia. Sudut garis ke bawah ini mewakili roh. 4 sudut garis lainnya mewakili elemen bumi, udara, api, dan air. Simbol ketiga adalah God of Mendes. Makna denotatif, bentuk bintang terbalik dengan mengikuti pola kepala kambing di dalamnya. Dua sudut atas mengisi tanduk kambing yang panjang, dan sudut samping mengisi telinga kambing. Dan satu sudut bawah mengisi mulut dan jenggot kambing. Garis bintang dan kepala kambing berwarna hitam dan dikelilingi oleh lingkaran putih yang besar pula. Makna konotatif, bentuk bintang dan kepala kambing mengacu pada simbol pentagram dan Baphomet. Mitos, simbol God of Mendes dipercaya sebagai simbol kesuburan dan kebebasan seksual. Sehingga dalam ritual yang dilakukan di gereja setan atau The Church of Satan, mengharuskan para pengikutnya, termasuk band black metal, untuk melakukan hubungan seksual sebelum ritual dimulai. Berikutnya adalah simbol inverted cross atau salib terbalik. Makna denotatif, salib yang terbalik dan tidak seperti salib pada umumnya. Adanya tubuh
Yesus Kristus yang tersalib di tiang salib, sehingga tubuh Yesus Kristus pun juga terbalik dengan kepala mengarah ke bawah, kaki mengarah ke atas, dan kedua tangannya yang membentang. Makna konotatif menunjukkan rasa kesetiaan kepada setan dan rasa kebencian atau penentangan terhadap ajaran Yesus Kristus. Ini mengacu kepada ajaran umat Nasrani atau dalam agama Kristen. Mitos sering digunakan oleh band black metal dalam bentuk atribut panggung dan aksesoris seperti kalung dan gelang, karena dipercaya akan mendatangkan kekuatan setan dan rasa percaya diri yang tinggi. Berikutnya simbol The Beast 666. Makna denotatif, angka triple 6 diliputi oleh api yang terang dan menyala dan berada dalam persegi berwarna hitam. Makna konotatif bermakna antikristus dan pertentangan terhadap ajaran agama, khususnya ajaran agama Kristen. Mitos, angka yang kerap dikaitkan dengan kedatangan makhluk yang sangat ditunggu-tunggu oleh bangsa Yahudi pada hari kemudian, sebagai angka terhadap perlindungan setan, serta angka yang sering digunakan pada sampul album band black metal. Simbol horned hand. Makna denotatif, tangan mengepal dengan ibu jari diletakkan di atas jari tengah dan jari manis. Kemudian jari kelingking dan jari telunjuk mengarah ke atas. Makna konotatifnya, jari kelingking dan jari telunjuk yang mengarah ke atas dilambangkan seperti tanduk kambing, yang mana mengacu pada simbol Baphomet, pentagram, dan God of Mendes. Mitos sering dilambangkan oleh member band black metal dalam bentuk komunikasi nonverbal kepada para penonton ketika sedang mengadakan konser musik, baik hanya menggunakan simbol ini saja, ataupun digunakan bersama dengan mengucapkan frasa Hail Satan atau sambut setan. Berikutnya simbol fig hand. Makna denotatifnya, tangan mengepal dengan ibu jari dimasukkan ke dalam dan terletak antara jari telunjuk dan jari tengah. Makna konotatif, ibu jari dipresentasikan sebagai alat kelamin laki-laki atau penis, dan jari telunjuk dan jari tunjuk dan jari tengah yang mengapit ibu jari dipresentasikan sebagai kelamin wanita atau vagina. Mitos, simbol ini merupakan penyatuan seksual antara laki-laki dan wanita dalam ritual satanisme, serta mengacu pada simbol kebebasan seksual yang mengacu juga pada simbol God of Mendes. Kemudian sering digunakan oleh band black metal dalam konser musiknya dengan mengacukan simbol ini kepada para penonton. Simbol terakhir, makna denotatif. Bongkahan batu berwarna kuning menghasilkan gas atau bau yang menyengat. Makna konotatif, simbol ini digunakan oleh pengikut satanisme sebagai aroma kekuasaan setan. Mitosnya, pengikut setan yang menghirup aroma belerang menyimbolkan persatuan antara setan dan manusia dalam mendapatkan kekuatan spiritual dan memberikan rasa kepercayaan diri yang tidak terkendali bagi band black metal ketika sedang mengadakan konser musik. Ya, kesimpulan dari penelitian ini adalah musik black metal dan satanisme merupakan dua hal yang tak terpisahkan, di mana para personil dari band-band black metal menggunakan tanda atau simbol-simbol tertentu sebagai pesan nonverbal dalam perwujudan satanisme. Berdasarkan data dan pembahasan penelitian, ada 9 simbol satanisme yang merupakan perwujudan satanisme yang dilakukan oleh band black metal sebagai satanis atau penyembah setan, yaitu Baphomet, pentagram, God of Mendes, inverted cross atau salib terbalik, horned hand, the beast 666, fig hand, sigil of Lucifer, dan sulfur. Tiap simbol satanisme menyimpan maknanya tersendiri, yaitu makna denotatif, konotatif,
dan unsur pemaknaan tingkat kedua atau mitos dalam mewujudkan kepercayaan satanisme yang disampaikan melalui musik. Baiklah, hanya itu yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.